warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Marikna, mahasiswi Politeknik Negeri Lesmawi, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, program studi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Design, sebuah proyek penerjemah bahasa isyarat CB menggunakan model Deep Learning BI-LSTM Bidirectional Long Short Term Memory. Nah, di sini untuk datasetnya, saya menggunakan dataset pribadi yang saya kumpulkan berdasarkan lembar tangan saya, yang mana untuk pengambilan datasetnya ini ada dua kali. Di pengambilan dataset pertama ini mengumpulkan lembar pada salah satu tangan saja, hanya satu tangan, yaitu tangan kanan. Berarti ada 21 lembar yang terambil dengan setiap lembar memiliki 3 titik koordinat X, Y, Z, sehingga total fitur yang kami ambil adalah 63 fitur. Nah, untuk lebih jelas, saya jelaskan melalui program ataupun kodenya sendiri. Nah, di sini ada konfigurasi. Jadi sini kita menentukan tempat penyimpanan datasetnya, lalu banyak frame untuk satu sequence. Di sini saya tetapkan 30 frame untuk satu sequence dengan setiap label memiliki 100 sequence. Nah, selanjutnya ini ada inisiasi MediaPep. Jadi di sini untuk mendeteksi lembar tangan. Dan untuk pada model versi pertama ini, untuk dataset versi pertama ini, saya hanya membatasi maksimum dan minimum tangan yang deteksi adalah 1. Walaupun nanti ada 2 tangan yang terangkat, maka tetap hanya 1 tangan yang bakal diambil. Dan selanjutnya di sini ada deteksi landmarknya nih. Ini kita langsung aja ke main loop. Ada result hence process RGB, lalu ada for lm and landmarks. Nah, jadi sebelumnya itu karena MediaPep ini hanya dapat membaca data dalam bentuk RGB, jadi kita perlu convert dulu dari GR ke RGB. Nah, jadi nanti setiap frame di kamera bakal diproses oleh MediaPep. Jadi jika tangan dideteksi 21 landmark, maka nanti akan menghasilkan 63 fitur. Nah, selanjutnya normalisasi. Nah, sebelum disimpan, landmark bakal dinormalisasi menggunakan Where-is, yang dimana nanti acuannya itu pada titik pergelangan tangan, sehingga nanti bakal lebih konsisten walaupun nanti kita sedikit bergeser kanan kiri depan belakang gitu. Nah, selanjutnya nih ada sequence dot appends landmark. Nah, jadi setiap frame bakal disimpan ke dalam satu sequence. Jadi setelah terkumpul 30 frame, sequence tersebut nanti bakal disimpan dalam satu sampel gesture. Nah, selanjutnya ini kita simpan frame ataupun sequence yang sudah ditangkap tadi dalam format numpy ataupun dengan extension .np. Nah, selanjutnya ini proses pengcapturean proses kedua. Nah, capture kedua ini menggunakan kedua tangan, berarti ada 42 landmark dengan setiap titik landmark ada 3 titik koordinat X, Y, Z, jadi totalnya ada 126 fitur yang terambil. Jadi versi kedua ini banyak pengembangan dari versi pertama, jadi ada menambahkan beberapa perbaikan agar lebih stabil untuk gesture kata. Sini untuk dataset kedua ini fokus untuk pengambilan dataset kata. Nah, yang pertama ini ada penambahan clash untuk meningkatkan kontras gambar, sehingga nanti waktu pengambilan dataset ataupun gesturnya bakal lebih mudah terdeteksi meski dalam kondisi pencahayaan yang kurang baik gitu. Nah, terus di sini ada penambahan max tangannya nih, max minimum tangannya. Jika sebelumnya 1, ini bertambah jadi 2 gitu. Lalu di sini ada penambahan normalisasi. Jadi jika sebelumnya normalisasinya menggunakan Where-is sebagai titik acuan, jadi kali ini bakal diskalakan terlebih dahulu gitu. Jadi dia bakal menghitung jarak Where-is ke pangkal jari tengah, sehingga nanti bakal lebih stabil untuk ukuran tangan yang berbeda di depan kamera nanti terhadap jarak kamera juga. Dan kedua ini ada penambahan missing frame. Nah, seperti ini ya, kita lihat kali di konfigurasi. Ada penambahan missing frames-nya yaitu 8. Jadi kalau sebelumnya tuh kita nggak ada penambahan missing frame, namun kali ini jika ada satu frame yang kehilang, sequence-nya tuh nggak bakal langsung dihapus. Jadi versi kedua ini akan menambahkan toleransi untuk berapa frame yang lembarnya tidak dapat terdeteksi. Karena kan kata ini kita terus bergerak,
Jadi ada saat dimana landmark gagal mendeteksinya, MediaPipe gagal mendeteksi landmark. Jadi kita perlu penambahan missing frame-nya. Lalu ada sliding windows. Di sini tadi di konfigurasi kita tambahkan 10 sliding windows-nya. Dan di sini kita panggil di loop-nya sequence sama dengan sequence kurung siku sequence size. Nah, di sini saya pernah menambahkan sliding windows, jadi setelah satu sequence disimpan, buffernya itu nggak menghapus seluruhnya, jadi hanya bergeser beberapa frame sehingga satu gerakan dapat menghasilkan banyak sampel ataupun gesture. Nah, selanjutnya ini penambahan frame gitu kan. Ini di sequence length sama dengan 40. Jika sebelumnya frame untuk satu sequence itu ialah 30, nah untuk kali ini ada penambahan menjadi 40 gitu. Karena untuk gesture kata, jadi kita perlu sampel yang lebih banyak agar model dapat memprediksi lebih baik gitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian training gitu. Nah, tahap pertama ini bakal di sini bakal load datasetnya, jadi nanti bakal membaca setiap file MPY dan dia membaca ukurannya, yaitu 30 frame dikali 63 fitur gitu. Lalu selanjutnya ada label encoding, karena model neural network hanya dapat memproses data numerik. Jadi label gesture yang masih berupa teks bakal diubah dalam bentuk angka gitu. Nah, selanjutnya spread dataset. Di sini kita bisa lihat test size-nya 0.2, berarti 20% digunakan untuk tes, berarti sisanya 80% ini otomatis bakal digunakan untuk training modelnya. Nah, selanjutnya ini ada model arsitektur BILCM. Jadi di sini saya pilih BILCM karena dia mampu membaca urutan frame dari dua arah, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu. Sehingga ini cocok banget untuk gerakan bahasa isyarat gesture yang terus bergerak. Jadi dia nanti bakal bukan membaca posisi tangan, tapi dia bakal membaca urutan pergerakan tangan dari waktu ke waktu. Dan ini juga alasan mengapa saya mengambil jenis datanya bukan dalam bentuk gambar namun dalam bentuk sequence. Nah, selanjutnya ini ada training model. Nah, di sini menggunakan cross entropy loss sebagai fungsi loss dan ada width sebagai optimizer. Jadi selama training nanti bakal dilakukan proses forward, perhitungan loss, backpropagation, dan pembaruan bobot gitu. Nah, selanjutnya ini ada validasi penyimpanan model. Jadi setiap epoch selesai, model diuji menggunakan data validasi yang sebelumnya tidak digunakan pada saat training. Jadi nanti bakal dilihat apakah akurasinya meningkat. Jika akurasinya meningkat, maka nanti bakal disimpan sebagai model terbaik, sebagai best model versus 1 PTH. Selanjutnya evaluasi. Jadi setelah training selesai, model training digunakan kembali untuk menghasilkan klasifikasi reportnya. Nah, selanjutnya kita lihat, di training kedua, karena pengambilan dataset kedua juga agak berbeda, maka trainingnya sedikit memiliki perbedaan, namun tidak memiliki perbedaan signifikan karena pada dasarnya kita menggunakan satu model yang sama. Nah, di sini untuk load datasetnya, dataset versus 2, terus nanti ya bakal membaca file MPY-nya, namun inputannya berbeda menjadi 40 frame dikali 126 fitur. Terus arsitekturnya juga masih sama, cuman inputannya disesuaikan menjadi 126 fitur. Terus trainingnya juga masih menggunakan cross empathy loss, ada validasi setiap epoch untuk menentukan model terbaik, nanti untuk menentukan best model versus 2 PTH. Terus ada evaluasi tambahan. Nah, jika sebelumnya itu hanya classification report, jadi ini ada penambahan confusion matrix untuk lihat kelas mana yang paling sering melakukan kesalahan atau gagal mendeteksi labelnya gitu. Nah, selesai dengan capture dan training, jadi ini kita masuk ke bagian backend. Nah, di sini kita mulai dulu dari MediaPipe prosesnya. Jadi di sini inisiasi MediaPipe sama preprocessingnya. Terus untuk normalisasinya ini kita sesuaikan dengan proses collecting atau capture datasetnya gitu. Jadi kita pisahkan karena normalisasi pada pengambilan dataset pertama dan pengambilan dataset kedua ini berbeda. Nah, selanjutnya ini ada ekstraksi landmarknya. Jadi
ekstraksi lemmaknya juga disesuaikan karena berbeda untuk dataset versi kedua dengan versi pertama dan versi kedua. Jadi file ini gak melakukan klasifikasi gesture tapi hanya menciptakan data lemmak agar sesuai dengan inputan yang sesuai dengan deep learningnya dengan model BILSTM-nya. Nah, selanjutnya ada file main.py. Jadi di sini ada inisiasi library, lalu ada inisiasi Fast API-nya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Fast API? Karena backend ini dibangun dengan menggunakan SPI karena performanya yang lebih cepat. Jadi juga mendukung komunikasi berbasis REST API. Jadi nanti bakal mudah diintegrasikan sama model deep learning BILSTM. Jadi nanti ketika front end mengirim frame kamera ke back end, nanti back end bakal memprosesnya dan mengembalikan hasilnya ke front end gitu secara real time. Nah, untuk arsitektur modelnya ini kita pisahkan juga karena inputannya berbeda. Karena model untuk versi ke-1 tadi dia ada 30 frame dengan 63 fitur. Lalu arsitektur model kedua itu ada 40 frame dengan 126 fitur gitu. Nah, selanjutnya ini ada load modelnya. Ini load model ada dari label map untuk versi 1 dan versi 2, lalu mesh model versi 1 dan versi kedua gitu. Nanti setelah model diubah ke mode evaluasi menggunakan eval, nanti bakal digunakan untuk proses inferensi. Terus di sini ada endpoint predict. Jadi endpoint ini bakal menjadi endpoint ini bakal dipanggil ketika front end mengirim frame dari kamera gitu. Nah, yang dikirim dari front end bukan dalam bentuk gambar, namun dikirim dalam format base64 dalam bentuk array gitu. Jadi nanti kemudian backend bakal mengubah citra OpenCV dan memanggil fungsi extract landmark-nya gitu. Nah, soalnya ini ada routing model. Jadi setelah landmark diperoleh, backend bakal menentukan model mana yang digunakan gitu. Jika user ataupun kita memilih ini mode huruf, maka nanti akan menggunakan model versus 1, dan jika menggunakan mode kata, maka akan mengambil mode versus kedua gitu. Nah, lalu di inferensi, jika lemmak udah terkumpul, sequence-nya diubah ke tensor karena PyTorch hanya bisa membaca dalam bentuk tensor. Kemudian diproses menggunakan model BILSTM, dan ketika hasil prediksi dipilih berdasarkan nilai probabilitas yang tinggi. Kan di sini kita akan memasang threshold confidence-nya sebesar 70%. Jadi ketika model cukup yakin dan nilai confidence-nya lebih dari 70%, maka nanti akan dikembalikan front end untuk ditampilkan gitu. Jadi selanjutnya ini ada cooldown. Jadi ketika gesture berhasil dikenali, backend bakal kasih cooldown untuk berapa frame agar gesture tidak diprediksi berulang kali ketika tangan masih berada di posisi yang sama. Selanjutnya ini ada endpoint buffer. Jadi endpoint reset buffer. Jadi selain endpoint predict, backend juga menyediakan endpoint reset buffer untuk menghapus sequence dan riwayat prediksi ketika pengguna nanti bakal mengganti mode antara huruf, kata, ataupun otomatis gitu. Ataupun ketika pengguna nanti menghapus ataupun memulai dari awal pengambilan gesturnya. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk lebih jelasnya nih bagaimana hasilnya, ini akan saya coba demokan. Nah, di sini coba saya pilih kata terlebih dahulu. Ini saya buat, ini adalah gesture perkenalkan. Nah, di sini nanti di bagian kolom hasil deteksi bakal keluar kata, dan dalam beberapa detik kemudian bakal dipindahkan ke dalam form di bawahnya, kalimat terbentuk gitu. Nah, gini coba kita buat gerakan aku. Nah, selanjutnya kita coba pindah ke huruf angka gitu.
Jadi karena hasil deteksi dipindahkan ke form ke bawahnya, kalimat terbentuk. Jadi nanti kita bisa membuat satu kalimat utuh gitu. Dengan menggabungkan kata dan juga huruf dan angka. Tadi sudah perkenalkan aku, sekarang kita coba buat nama. Perkenalkan aku Yuli. Lalu kita tambahkan spasi lagi. Coba kelas, karena kita perlu mencoba angka ya. Ini kita coba sambil menyusun sebuah kalimat. Kelas. Langsung aja kelas 3. B. Oke, sudah bisa. Memang bufferingnya ini kedepannya masih harus ditingkatkan kembali karena proses bufferingnya juga masih agak lama. Dan sekian presentasi proyek saya dengan judul B Science. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.